Dr. Insinyur Hasil Sembiring, tenaga ahli Menteri Bidang Peningkatan Produksi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Nur Adi Wardoyo MSc, staf ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Fahrizal Fitri, staf ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kehutanan, yang saya banggakan, sahabat teman perjuangan Bapak Henry Saragih. Tepuk tangan buat Bapak Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus, Pak Sekjen, Pak Duli, Bapak Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Ini yang paling ngeri, Bapak Said Iqbal, Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh, juga teman perjuangan kita semua. Bapak Suroyo dari HKTI dan organisasi sosial, organisasi petani yang lain-lainnya, Pak Ali Fahmi, Ketua Panitia Kongres kelima Serikat Petani Indonesia, Pak Sarwadi, kita doakan insya Allah menjadi anggota DPR pada pemilu legislatif ke depan. Kalau nggak bisa lewat partai buruh, lewat partai yang lainnya boleh juga. Kemudian kepada teman-teman petani perempuan, tepuk tangan buat petani perempuan kita, Bapak Ibu OPD Provinsi Jambi, tokoh undangan, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Henry Saragih, Pak Said Iqbal, Pak Wagub, kita ini sebenarnya duduk, ada tokoh petani, ada tokoh buruh, ada wakil menteri koperasi, didukung sama pemerintah daerah, revolusinya pasti jalan. Amin. Tahun 60 ada undang-undang pokok agraria, undang-undang yang menjadi undang-undang yang harusnya menjadi induk dari undang-undang yang ada di Indonesia. Dan itulah yang menjadikan dasar kita berjuang selama ini, ikut menegakkan reforma agraria, memperjuangkan ketidakadilan terhadap hak kekuasaan tanah. Dan kemudian tahun 60 juga, Bapak Ibu semuanya, di situ ada TAP MPRS nomor 2 tahun 60. Di situ ditetapkan tentang pola pembangunan semesta berencana yang dirumuskan oleh berapa puluh tokoh-tokoh dibantu dengan ratusan pakar, membuat perencanaan pembangunan nasional semesta berencana. Dan di dalam pola pembangunan semesta berencana tersebut sudah diletakkan yang namanya fondasi Rural Development, Democratic Rural Development. Jadi pembangunan yang berbasis pertanian desa yang demokratis. Di situ dinyatakan dalam dokumen yang lama itu ada keinginan untuk membentuk koperasi desa. Dan koperasi desa yang sekarang di launching oleh Pak Prabowo menemukan jejak sejarahnya, bahwa ada dokumen yang menyatakan tentang Rural Democratic Rural Development, sama nafasnya dengan undang-undang pokok agraria. Dan hari ini, sore hari ini kita datang di Jambi, pas dengan kemarin Presiden, alhamdulillah sudah membentuk 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. 80.000 koperasi desa itu bukan membentuk 80.000 koperasi
di 10 provinsi, bukan. Membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa di Indonesia. Jadi Presiden ingin menyatakan dua hal. Koperasi harus bisa menyaingi badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Dari sisi aset, dari sisi volume usaha kegiatan, dari partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota. Dengan berdirinya 80.000 koperasi, diharapkan koperasi akan mengejar ketinggalan dari BUMN dan badan usaha swasta. Makna yang kedua, Presiden ingin 80.000 desa terbebas dari kemiskinan, terbebas dari praktek rentenir, terbebas dari praktek tengkulak. Di desa akan ada penyediaan lapangan pekerjaan, di desa akan ada pertumbuhan, dan insya Allah keberadaan koperasi desa yang kemarin diresmikan pembentukannya oleh Presiden, nanti tahap berikutnya, tahap operasional mulai Oktober, karena 3 bulan dari sekarang sampai dengan Oktober adalah masa persiapan menyempurnakan bisnis model dan mempersiapkan modul-modul pelatihannya supaya nanti Oktober koperasi-koperasi desa ini akan bisa operasional. Dan keberadaan koperasi desa ini saya ingin menyampaikan kepada Pak Hendy Saragih dan Pak Said Iqbal dan kita semua pejuang-pejuang, perjuangan Bapak Ibu semuanya selama hampir 3 dekade tidak akan ada manfaatnya. Hari ini saya menyatakan insya Allah perjuangan kita akan dimulai hari ini, saudara-saudara. Dulu kita merasa pemerintah kurang ini, partai buruh kita belum berkuasa, sekarang macam. Sekarang presidennya langsung menyatakan kemarin negara akan hadir di tiap-tiap desa itu. Presiden akan melawan semua serakah nomik. Presiden menggunakan payung hukum Undang-Undang Dasar 1945. Menggunakan pasal 33 dalam ayat 1, 2, dan 3, Presiden akan menyatakan perang dengan keserakahan, perang dengan pelaku usaha yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, Bung Henry, mohon didukung oleh koperasi-koperasi dari Serikat Petani Indonesia. Saya tadi jalan di situ, banyak sekali hasil produk petani dari anggota SPI yang perlu untuk dibantu, dibina, dan kemudian ikut dipasarkan. Koperasi desa tujuannya satu, menjadi tempat instrumen untuk menyalurkan produk-produk dari BUMN. Pupuk bersubsidi harus sampai ke desa-desanya. Kalau kemarin petani yang nyari pupuk setengah mati, hari ini mulai pupuknya yang nyari petani nanti. Karena pupuk bersubsidi kemarin muter-muter di situ-situ aja. Sekarang dengan adanya keberadaan koperasi desa, pupuk langsung akan bisa digunakan oleh petani-petani. Gas LPG 3 kilo akan disalurkan melalui koperasi desa dan akan bisa digunakan oleh masyarakat di tiap desa, bisa digunakan oleh ibu-ibu dan lain sebagainya. Banyak produk-produk yang selama ini muter-muter di tengah-tengah, sekarang dengan adanya instrumen koperasi desa langsung bisa sampai ke desa-desa. Fungsi yang kedua dari koperasi desa adalah sebagai tempat penyaluran bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Baik BRT, baik Bansos, baik PKH yang selama ini kurang tepat sasaran, itu akan lebih tepat jika disalurkan melalui koperasi-koperasi desa. Izin break sebentar.